Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Berjumpa kembali di konten Insan Praja. Mudah-mudahan sahabat Insan Praja semuanya, kita semuanya selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu dibukakan pintu-pintu rezekinya. Tak lupa juga mudah-mudahan kita semuanya di akhir zaman ini selalu diberikan kesehatan jasmani rohani kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Walaupun kita jauh dari zaman beliau, mudah-mudahan semoga kita sampai saat ini tetap dalam bimbingan beliau Nabi Muhammad SAW. Dan saya ucapkan terima kasih untuk para subscriber dimanapun berada. Terima kasih karena dukungan kalian semuanya. Insan Praja hingga saat ini masih bisa eksis lagi dalam konten Insan Praja. Mudah-mudahan nanti Insan Praja kedepannya bisa terus bermanfaat untuk memberikan wawasan-wawasan dalam hal gaib kepada semua saudara. Walaupun di konten Insan Praja ini bahasanya adalah pembahasan gaib dan mungkin banyak juga yang tak percaya karena tidak bisa dijangkau akal logika. Ya mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan kepahaman oleh Allah sehingga kita bisa mencerna apa isi yang sesungguhnya dalam konten Insan Praja ini. Tak lupa juga kami sebelum nanti masuk ke tema akan saya sapa dulu bagi para pemirsa dimanapun berada. Mudah-mudahan para pemirsanya selalu bahagia, yang galau-galau semoga diberikan jalan keluar segala permasalahannya. Ya mungkin para subscriber dan para pemerhati serta netizen dari dalam negeri maupun dari luar negeri, yang dari alam nyata maupun dari alam gaib, selamat datang dalam konten Insan Praja ini. Alhamdulillah kali ini kita ditemani oleh Pak Ustadz Kisnandar ini selaku narasumber, navigatornya yang akan membantu mewakili semua sahabat, semua saudara dimanapun berada. Dan di tema kali ini insya Allah nanti kita kedepannya akan membahas tentang para leluhur di Nusantara kita ini. Mengingat kita sudah di akhir zaman, nanti apakah para leluhur itu juga bagaimana Pak Ustadz? Ya nanti kan gini ya, dari sejak dulu sampai sekarang itu banyak orang ingin mencari keturunan dari raja-raja yang terdahulu, mungkin dari leluhur-leluhur yang terdahulu, apalagi dari pusaka-pusakanya itu. Karena di sini akan dijelaskan di Insan Praja nanti. Ya. Dan banyak di media sosial di akhir zaman ini banyak leluhur yang turun gunung akan mencari semua cucu-cucunya seperti itu. Ya. Nah, ini apakah benar apa tidak, maksudnya seperti itu. Dan bagaimana ciri-ciri cucu yang sesungguhnya, keturunan yang sesungguhnya daripada leluhur-leluhur kita di Nusantara ini, seperti raja-raja, ya seperti banyak sekali leluhur kita di Nusantara ini, nenek-nenek moyang kita, sejarah-sejarah Nusantara kita ini. Ya. Dan beliau itu sekarang posisinya sedang bersama siapa, maksudnya seperti itu. Iya. Apakah sudah menemukan apa yang diinginkan sebagai tadi cucu-cucunya itu, maksudnya apakah lain maksudnya? Karena cucu kan cucu dari leluhur keturunan mungkin yang dipahami manusia kan adalah keturunan dari apa ya, dari darah daging ya. Nah makanya di sini akan kita jelaskan, ada apa dibahas
apa yang dimaksud cucu-cucu tersebut, seperti itu. Betul. Mungkin kita simak terus saudara Insan Praja ini sampai kontennya selesai nanti, dan Iya, ambil saja sisi positifnya, hikmah-hikmahnya dalam konten ini tidak usah terlalu diperdebatkan. Dan apabila dalam konten ini tidak sesuai dengan keyakinan sahabat semuanya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan mungkin ya itu adanya, jadi tidak perlu diperdebatkan ya. Mungkin bisa dimulai, apa iya, ada lagi yang disampaikan? sudah. Ya kan, saya mulai. Bila ya maksudi walidu kamar lebih. Kan saya penting itu protek kunci yang tidak saya masukkan tidak bisa masuk otomatis. Jika yang penyusup masuk yang tidak saya masukkan otomatis langsung sebagainya neraka. Yang tahu silakan masuk. Masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada keperluan apa engkau memanggil saya? Maaf, ini di akhir zaman ini ada yang ingin saya bahas tentang leluhur-leluhur beliau sekarang, dan kondisi sekarang ada di mana sebenarnya, maksudnya seperti itu nanti. Tapi sebelum saya bertanya seperti itu, boleh berkenalan dulu siapa saudara yang hadir ini? Saya penduduk Ujung Kulon, Tanah Jawa. Oh, iya, boleh saya protek dulu, saya cek dulu kebenarannya, saudara. Iya. Protek ada di sekarang di hadapan saya ini. Apa yang dikatakan tadi, jikalau bohong, keluarkan dari jasad ini dan buka siapa sebenarnya yang masuk dalam tubuhmu yang datang sekarang.
Ya, terima kasih. Maaf, boleh dijelaskan ya namanya siapa dan dari golongan apa, maksud saya seperti itu. Saya Ya. manusia biasa. Dan boleh tahu namanya siapa? Tidak perlu diketahui. Tapi tempatnya di ujung kulon ya. Saudara ini punya tugas apa sekarang? Saya sama seperti kalian. Tak lain lagi manusia diciptakan hanyalah untuk mengabdi kepada penciptanya dan menghamba kepada penciptanya. Iya. Saya sudah lama, ribuan tahun telah meninggalkan dunia ini. Setelah saya meninggalkan dunia ini, Iya. saya termasuk orang yang gagal dalam hidup. Dan saya memiliki tugas di bumi selanjutnya, Oh, yaitu membenahi diri saya ya terima kasih saudara. dan selalu bertugas sebagaimana saya menjaga keutuhan Nusantara ini. Ya, tentunya saudara sudah kenal ya sama guru kami yaitu Sang Hyang Nurcahyani Nirwana. Ya, saya banyak mengetahui beliau. Dan selalu membantu tugas-tugas dari beliau kan. Iya, Ya, terima kasih. Oh, saudara, ini saya mau membahas tentang leluhur-leluhur zaman kerajaan dulu, para raja-raja yang terdahulu. Karena manusia sekarang banyak yang menginginkan mengaku dari keturunan ini itu kan, dan itu apakah yang dimaksud orang-orang itu benar apa tidaknya, dan kalau tidak benar beliau sekarang ada di mana sekarang, coba dijelaskan walaupun sedikit nggak apa-apa. para pejuang leluhur Nusantara Iya, serta raja-raja Nusantara itu iya, sekarang memiliki tugas masing-masing. Ada yang di bumi, selanjutnya iya. ada yang di langit, dan masih ada yang tugas di bumi ini. Tentunya para raja-raja, para beliau leluhur itu semua sekarang sedang berjuang bersama pemimpin akhir zaman. Dan beliau itu menitiskan darahnya untuk para manusia-manusia pilihan yang masih hidup.
seperti Sang Hyang Nurcayaning Nirwana. Gelar tersebut diberikan karena beliau memiliki garis darah dari para raja-raja di zaman kerajaan pada zamannya itu. Jadi kebanyakan semua para leluhur itu berjuang bersama penguasa alam gaib, yaitu Sang Hyang Nurcayaning Nirwana. Ada bersama beliau semua. Dan apa yang beliau miliki dahulu itu diberikan semuanya. Entah itu peninggalan kerajaan, harta-harta, pusaka, semua dititipkan kepada manusia yang diberikan gelar amanah serta sidik fatona tersebut, yaitu Sang Hyang Nurcayaning Nirwana. Iya. Semua raja-raja itu tidak akan menitipkan semua apa yang dimiliki kepada orang yang tidak amanah. Maka Tuhan yang Maha Esa menciptakan manusia yang amanah seperti Sang Hyang Nurcayaning Nirwana. Banyak wadah di dalam situ sehingga para leluhur itu ada dengannya, dengan beliau. Oh, ya, ya. Kalau gini kan sudah jelas. Jadi selain beliau, nggak mungkin kan mewarisi keilmuan dari leluhur para raja-raja yang terdahulu, maksudnya seperti itu ya. Sebab di zaman ini tidak lagi para cucu itu mencari nenek moyangnya, mencari leluhurnya, tetapi para cucu itu menggali dirinya. Seberapa itu dia menggali dirinya terus menerus. Lalu Tuhan yang Maha Esa itu mendatangkan para leluhur-leluhur itu untuk mengakuinya sebagai cucunya. Sebab leluhur itu akan mengakui cucunya itu jika cucu tersebut, anak-anaknya tersebut mau belajar untuk menggali diri, untuk menghilangkan keakuan di dalam dirinya, serta menghilangkan kesombongan, dan selalu menjalankan perintah-perintah Tuhan yang Maha Esa. Jika mereka itu, cucu-cucu dan anak-anak itu tidak berperilaku seperti itu, walaupun dia sebagaimana aslinya adalah keturunan, tetapi para nenek moyangnya itu, para leluhurnya enggan untuk mengakui sebagai cucunya. Sebab para leluhur itu tidak mau memiliki cucu yang melampaui batas, tidak mau sesuai dengan ajaran-ajaran para leluhur itu yang saat ini dia jalankan, yaitu beliau menjalankan ajaran pemimpin akhir zaman yang dibimbing langsung oleh Rasulullah SAW. Berarti para leluhur beliau itu sudah tahu ya sebenarnya ajaran Islam itu mana yang
benar. Ya, setelah beliau semua tiada baru mengetahuinya. Tetapi beliau itu selalu memberikan dorongan kepada cucu-cucunya supaya semangat untuk menemukan ajaran Islam yang sesungguhnya. Iya, iya. Bila mana di dunia ini banyak yang mengaku sebagai terah kerajaan dari raja di raja. Itu banyak bohongnya. Karena kesombongan ada di dalam dirinya. Sehingga para leluhur itu tidak pernah mau untuk mengakuinya. Bahkan lebih memilih manusia-manusia yang selalu mendekatkan diri kepada penciptanya dan selalu menggali dirinya. Jadi saudara ini tahu ya, siapa yang membawa ajaran-ajaran agama itu yang benar pas masuknya di alam gaibnya kan tahu. Ya, saya tahu. Sebab saya juga sedang menjalankannya. Alhamdulillah. Di akhir zaman ini, banyak para raja, leluhur, untuk turun, berjuang, dan menitiskan darahnya kepada manusia-manusia, supaya manusia yang dititiskan darah itu selalu digunakan untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Banyak sekarang para manusia itu yang telah dititisi darah dan menjadi keturunan yang sesungguhnya daripada leluhur-leluhur Nusantara ini. Karena waktunya sudah dekat, Ya. sudah di fase akhir zaman. Beliau-beliau itu sibuk untuk mencari para cucunya yang semangat untuk mengabdi kepada Tuhan yang Maha Esa. Berarti kalau semua maksud saya seperti harta dari kerajaan dulu, semua benda-benda pusaka, semua peninggalan dari kerajaan itu sekarang ada di beliau Sang Hyang Nur Cahyang Nirwana itu. Ya, sebab jika harta itu tidak diberikan beliau, maka mungkin saja karena di dunia ini mencari manusia yang selalu amanah itu sulit, tidak mudah. Maka para leluhur itu mengembankan semuanya tugas dan memberikan semuanya kepada beliau Sang Hyang Nur Cahyang Nirwana. Berarti kalau ada orang ditunjukkan harta karun, disuruh mengambil, kelihatan ada emas, ada apa itu, berarti itu gimana? Itulah bohong besar, kedustaan di alam dunia ini. Jadi kesimpulannya seperti ini, kalau semua leluhur-leluhur yang terdahulu yang sekarang ini sudah ada di beliau ya, Sang Hyang Nur Cahyang Nirwana itu, ikut ajarannya beliau itu. Iya, sehingga para leluhur itu mencari para cucunya yang selalu berkobar semangatnya itu untuk berjuang, memperjuangkan Islam dengan ikhlas, bukan seperti manusia yang sekarang memperjuangkan agama kelihatannya, tapi sangat menginginkan tahta dunia seperti harta, uang, dan lain-lain itu. Itulah fitnah Dajjal. Iya, iya, iya. Wah, ini sangat jelas sekali, saudara. Saya juga kalau mendengar pembicaraannya saudara ini, kayaknya saya itu sudah merasakan ya siapa sebenarnya. Ya udah, yang penting itu tidak penting ya, karena orang nanti dikasih tahu juga akan, kalau tidak bisa memahami juga akan menolak.
tentang kebenaran tadi, walaupun apa yang dikatakan saudara itu benar. Terima kasih saudara. Sekarang saudara bisa kembali ke tugas, karena untuk menyelesaikan tugas itu Baiklah. saya minta maaf tadi ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini sahabat Insan Praja, ini membahas tentang apa ya tadi, dari ruh-ruh leluhur yang terdahulu yang sekarang mencari pewaris, tapi pewarisnya tidak semudah yang kita bayangkan ya. Jadi tidak semua orang, jadi hanya orang-orang pilihan para kekasihnya Allah mungkin ya itu. Jadi semua tadi leluhur ruh sukmanya itu, termasuk harta dan benda pusaka itu tidak akan kemana-mana, sudah menjadi satu di Sang Hyang Nur Cahya Nirwana tadi. Keterangannya seperti itu. Dan kami tidak bisa ada memaksa kan, sahabat harus percaya dengan konten ini, diambil sisi positifnya saja. Udah mau ditambahin lagi? Ya mungkin sudah cukup. Itu kita sambung lagi di episode selanjutnya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan selalu, men. Tadi beliau tadi mengatakan ya, ini tadi yang terakhir tadi loh, ajaran Islam itu yang benar atau yang salah, yang diselewengkan atau yang tidak, karena gaib itu tahu ya apa yang dibutuhkan di alam gaib, di alam apa ya, ruh ya, mungkin tahu. Kalau saya sih ya saya percaya aja, karena beliau kan sudah tahu, sudah mempraktekkan sendiri, sudah apa ya, menjalani, jadi ya pasti tahu lah. Itu udah ditutup aja Ya, terima kasih saudara, semoga kita diberikan kepahaman. ini Yang tadi ya. terima kasih, kami mohon maaf apabila ada kekurangan dalam konten ini dari segi manapun. Mohon maaf apabila kata-katanya juga ada yang menyinggung saudara. Minta maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.